Cerita kampung Arab dan kemasyhuran Sunan Ampel dalam menyebarkan agama Islam tentunya sudah tidak asing lagi di telinga masyarakat. Saat ini beliau sudah bersemayam di Bahtera Ilahi. Namun ajaran suci dan situs-situs bersejarah yang beliau tinggalkan masih tetap terjaga hingga saat ini. Bersama saya, Dr. Dani Suryaningdiah dari Rumah Sakit Bakti Dharma Husada akan membawa kembali kenangan cerita itu di masa kini. Surabaya bercerita. Kampung Arab atau yang dikenal dengan sebutan Kampung Ampel sangat erat dengan tokoh bersejarahnya, yaitu Sunan Ampel atau yang memiliki nama asli Raden Rahmat. Dijelaskan pada kabar Surabaya Handelsblad tanggal 21 Februari 1906 bahwa sekitar tahun 1400 Masehi penguasa Majapahit memberi hadiah Tanah Ampel kepada Raden Rahmat. Beliau datang dengan membawa 1000 keluarga dan membangun pemukiman di wilayah Tanah Ampel yang merupakan cikal bakal dari kota Surabaya. Karena metode pendekatan dakwahnya yang sangat baik, maka Raden Rahmat diminta untuk mendidik moral para bangsawan kerajaan Majapahit yang saat itu sedang dilanda kekacauan dan kerusakan moral. Setelah itu, banyak juga rakyat jelata yang ikut menjadi murid Sunan Ampel di pesantren yang didirikan di wilayah Ampel Denta. Ampel Denta berada di kawasan Surabaya Utara yang memegang peranan penting dalam pertumbuhan ekonomi karena letaknya yang sangat strategis, yaitu di antara Kali Pegirian dan Kali Mas yang menjadi sarana transportasi utama pada masa itu. Dakwah yang dilakukan oleh Raden Rahmat cukup unik. Beliau membuat kerajinan berbentuk kipas yang terbuat dari akar tumbuh-tumbuhan dan anyaman rotan. Kipas-kipas ini dibagikan kepada penduduk secara gratis. Para penduduk cukup menukarkannya dengan kalimat syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Penduduk yang menerima kipas ini merasa sangat senang, terlebih ketika mereka mengetahui bahwa kipas ini bukan sembarang kipas. Anyaman, akar, dan rotan itu ternyata mempunyai daya penyembuh bagi mereka yang terkena penyakit demam dan batuk. Area Ampel Denta dibagi menjadi 3 kelompok dalam penggunaan lahan. Yang pertama adalah area pemukiman, kemudian area usaha perniagaan, serta area masjid makam. Sebagai daerah inti, area makam dan masjid memiliki 3 situs yang sangat penting, yaitu Gapura, makam Sunan Ampel, dan Masjid Ampel. Terdapat 5 gapura di area makam Sunan Ampel yang merupakan simbol dari 5 rukun Islam, yaitu Gapura Panyeksen, Gapura Madep, Gapura Ngamal, Gapura Poso, dan Gapura Munggah. Gapura pertama bernama Gapura Panyeksen yang terletak paling dekat dengan lokasi makam. Gapura pertama ini memiliki arti sebagai simbol dari rukun Islam yang pertama, yaitu aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Gapura yang kedua adalah Gapura Madep, berlokasi di sebelah barat dari Masjid Ampel. Gapura ini merupakan satu-satunya gapura yang menghadap kiblat. Di dekat gapura ini terdapat makam dari sahabat Sunan Ampel yang bernama Mbah Son Haji atau Mbah Bolong yang saat itu diutus oleh Sunan Ampel untuk menentukan arah kiblat. Gapura ini menggambarkan bahwa pada saat sholat kita wajib untuk menghadap ke kiblat. Gapura yang ketiga adalah Gapura Ngamal. Gapura ini menjadi gambaran dari rukun yang ketiga, yaitu zakat. Orang-orang dapat bersedekah dan beramal sesuai dengan kemampuan dan keikhlasan mereka. Apabila kita memasuki kawasan Masjid Ampel, di sisi selatan kita akan menemukan gapura yang keempat, yaitu Gapura Poso. Pada gapura ini terdapat ornamen lambang Surya Majapahit yang menyerupai bunga Wijaya Kusuma yang bermahkota 8 dan bersusun 3. Bunga Wijaya Kusuma ini
mempunyai makna kemenangan dan kekuatan lahir batin untuk mereka yang melakukan ibadah puasa atau poso. Last but not least adalah gapura kelima atau gapura munggah yang merupakan pintu gerbang masuk dari arah selatan, tepatnya di Jalan Sasak. Pintu gerbang kelima ini menggambarkan bahwa setiap orang Islam wajib menunaikan ibadah munggah haji bagi mereka yang mampu. Pada gapura munggah juga terdapat tulisan Jawa kuno yang mengandung makna tersirat, yaitu Adana Walewa Wawada Arangu Asasa Wapa, yang berarti barang siapa yang masuk ke gapura tanpa ragu, semoga mendapatkan berkah. Masjid Ampel dibangun dengan perpaduan arsitektur 3 kebudayaan, yaitu Jawa kuno, Arab Islami, serta dengan sentuhan Hindu-Buddha. Hal ini bisa kita lihat dari atap masjid yang tidak berbentuk kubah, tetapi berbentuk sidrap dengan mahkota emas di atapnya. Kita juga bisa melihat atap menara dan atap tempat wudhu yang berbentuk segi 8 yang merupakan salah satu lambang dari Kerajaan Majapahit. Pemerintah Kota Surabaya telah menjadikan Masjid Ampel dan kawasan Ampel menjadi salah satu cagar budaya yang harus dilestarikan. Cagar budaya merupakan aset masyarakat dan pemerintah yang tidak hanya memiliki nilai budaya dan nilai sejarah, tetapi juga nilai ekonomis yang sangat luar biasa. Mari bersama-sama kita jaga agar anak cucu kita juga bisa menikmatinya. Ayo rek, jadi generasi milenial berjiwa Pancasila yang berkontribusi bagi Surabaya. Surabaya hebat!